Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang khutbah tabligh dan dakwah. Pertama saya akan menjelaskan tentang khutbah. Khutbah adalah ceramah atau pidato yang disampaikan dalam rangkaian ibadah tertentu. Biasanya berisi nasihat, pengajaran, serta ajakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat khutbah, suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan khutbah Jumat. Dan rukun khutbah, suatu hal yang harus dikerjakan ketika melaksanakan khutbah Jumat. Ada beberapa syarat khutbah dan rukun khutbah, di antaranya. Syarat khutbah, sudah masuk waktu duhur, khotib hendaknya berdiri jika mampu, duduk sebentar antara dua khutbah. Suara dapat didengar jamaah, suci dari hadats dan najis. Menutup auratnya, tertib. Rukun khutbah, membaca puji-pujian hamdalah, membaca syahadatain, membaca syalawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat tentang takwa, membaca Al-Quran dalam salah satu khutbah, mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Syarat khutib, di antaranya, Islam, tidak sah khutbah dari non-muslim. Balik, sudah dewasa dan berakal sehat, laki-laki, khususnya untuk khutbah Jumat. Adil dan berakhlak baik, tidak fasik, tidak melakukan dosa besar secara terang-terangan. Mampu membaca rukun khutbah dengan benar, hamdalah, salawat, wasiat takwa, ayat Al-Quran, dan doa. Fasih dan jelas ucapannya sehingga bisa dipahami oleh jamaah. Mengetahui hukum-hukum khutbah syarat dan rukunnya. Suci dari hadas kecil dan besar serta menutup aurat. Dalil khutbah surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, iza nudiya lis-solati min yaumil jumu'ah faso ila zikrillahi, wadzarul bai'a, zalikum khairul lakum in kuntum talamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan solat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Tabligh, menyampaikan ajaran Islam melalui momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah SWT sesuai Al-Quran dan hadis untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Di dalam tabligh yang menjadi inti masalah adalah bagaimana agar semua informasi tentang agama Islam bisa sampai kepada objek dakwah. Tapi tidak ada tuntutan lebih jauh untuk mendalami suatu masalah itu. Berbeda dengan taklim, di mana intensitasnya lebih mendalam. Orang-orang yang masuk dalam program taklim punya beban lebih, yaitu belajar dan mendalami masalah-masalah ajaran Islam. Tuan tabligh menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, agar mereka mengetahui perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Meningkatkan ketakwaan umat kepada Allah SWT, meluruskan pemahaman jika ada penyimpangan dari ajaran Islam, mewujudkan umat yang berakhlak mulia, berilmu, dan beramal saleh, menjadi perantara hidayah bagi orang lain, agar kembali ke jalan Allah. Syarat orang yang melakukan tabligh, berilmu tentang Islam, sesuai yang disampaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, amanah, dan dapat dipercaya, mampu menyampaikan dengan jelas. Adab tabligh di antaranya, menyampaikan dengan hikmah, bijaksana, dan cara yang baik, menggunakan bahasa yang sopan, serta mudah dipahami audiens, memberikan teladan dengan perbuatan, tidak hanya perkataan, bersabar terhadap tanggapan atau penolakan orang lain, tidak memaksa, tetapi mengajak dengan lemah lembut, menyesuaikan isi dakwah dengan kondisi, tingkat ilmu, dan kebutuhan pendengar. Konsisten dalam menyampaikan dan mengamalkan ajaran Islam. Contoh tabligh dalam kehidupan sehari-hari. Khutbah Jumat di masjid untuk mengingatkan umat tentang ketakwaan. Mengajar anak-anak mengaji Al-Quran. Memberi nasihat kepada teman agar rajin sholat atau menjauhi perbuatan buruk. Mengadakan pengajian di lingkungan masyarakat, menyebarkan pesan dakwah melalui media sosial dengan cara yang baik,
memberikan teladan langsung dengan sikap jujur, amanah, dan berakhlak mulia, sehingga orang lain terinspirasi. Dalil tabligh surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbika wa in lam tafal fama balaghta risalatahu walahu yasimuka minan nas innallaha la yahdi qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Selanjutnya adalah dakwah. Dalam Islam, dakwah adalah ajakan untuk mengimani, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam, serta mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Fungsi dakwah dan tujuan dakwah menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh umat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, membina umat agar taat kepada Allah, menumbuhkan akhlak mulia di masyarakat, membentuk masyarakat yang islami dan berkeadilan, menjadi sarana penyebaran rahmat Islam untuk seluruh manusia. Kriteria da'i pendakwah. Seorang da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah. Ia harus memiliki kriteria: berilmu, paham Al-Quran dan Sunnah, ikhlas berdakwah hanya untuk Allah, berakhlak mulia menjadi teladan bagi umat, sabar menghadapi tantangan atau cemoohan, komunikatif, pandai menyesuaikan cara bicara sesuai pendengar, berani dan tegas menyampaikan kebenaran, walau pahit, prinsip dan adab dakwah, berdakwah dengan hikmah kebijaksanaan, lemah, lembut, dan tidak kasar, menyesuaikan dengan kondisi madu objek dakwah, mengedepankan kasih sayang dan sabar, tidak menyalahgunakan dakwah untuk kepentingan pribadi, konsisten antara ucapan dan perbuatan. Tahap atau alur dakwah. 1. Persiapan diri memperbaiki niat, menambah ilmu, menjaga akhlak. 2. Mengenali media objek dakwah siapa yang didakwahi, tingkat pemahaman, dan kebutuhannya. 3. Penyampaian dakwah dengan hikmah, nasihat, dan cara terbaik. 4. Keteladanan menunjukkan akhlak mulia, agar pesan dakwah lebih mudah diterima. 5. Menghadapi respon mediu, menerima, menolak, atau ragu. Ke-1 harus sabar. 6. Evaluasi memperbaiki metode agar dakwah lebih efektif. Bentuk-bentuk dakwah di antaranya: dakwah bilizan khutbah, ceramah, diskusi, dakwah bilhal memberi contoh dengan perbuatan nyata kejujuran, kebaikan, dakwah bil kitabah, menulis buku, artikel, posting di media sosial. Dakwah bil hikmah menyelesaikan masalah umat dengan solusi Islami. Dakwah sosial, kegiatan amal, pendidikan, dan bantuan kemasyarakatan. Dalil dakwah, surat Al-Nahl, ayat 125. Udu ila sabil rabbika bil hikmah, wal mau'izah al-hasanah wajadilhum billati hayya ahsan. Inna rabbaka huwa alamu biman ala ansab lihi wa huwa alamu bil muhtad. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan Nia, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.